Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, para bunda, pecinta aglonema. Jadi di video kali ini saya akan berbagi cara merawat aglonema impor, juga aglonema yang bersifat manja ya, yang sulit dirawat. Sebelumnya saya kenalkan kembali si suksom yang baru saja operasi bonggol ya, dipotong bonggolnya. Lihat kan? Oke, ini rada-rada putih karena memang saya semprot dengan fungisida campur B1 dengan dosisnya sedikit dinaikkan ya, agar dia tidak kena jamur dan pulihnya lebih cepat. Jadi ini udah hari ketiga ya. Nah, di 3 hari yang lalu dia dipotong bonggolnya dan sekarang udah sehat. Sebenarnya dari awal enggak sakit sih. Dari awal dia habis dipotong itu langsung segar juga. Oke. Jadi ini 2 contoh aglonema impor katanya ya. Nah, kalau mau memastikan tidak bisa juga dipastikan karena memang suksom ataupun stardust ini impornya ada, lokalnya pun ada. Cuman kalau katanya itu ya, kalau si suksom ini yang impor itu ciri-cirinya itu warna merahnya itu hampir full ya. Nah, jadi warna hijaunya itu hanya benar-benar sedikit di pinggirannya saja. Bahkan kalau sekali lewat itu nggak kelihatan ya. Jadi benar-benar di pinggiran saja warna hijaunya. Itu cirinya kalau dia impor. Kalau dia lokal, suksom lokal tuh warna hijaunya lebih lumayan banyak gitu. Kalau stardust hampir sama juga ya. Nah, ini 2 contoh dari aglonema impor. Cara merawatnya kita mulai dari yang paling basic, yang paling dasar, yaitu media tanam. Media tanam saya menggunakan seperti biasa, seperti yang kemarin, yaitu media campuran skam dan tanah. Jadi yang digunakan itu skam lapuk. Mengapa saya gunakan skam lapuk sudah saya jelaskan di video media tanam ya. Banyak yang bilang susah nyarinya, memang agak susah ya. Jadi kalau memang susah mencarinya, beli saja skam biasa. Kalian diamkan dulu itu kira-kira 1 bulan lah ya, campur tanah, diamkan selama 1 bulan, biarkan panas dan biarkan dia basah. Jadi semakin cepat dia maksudnya semakin sering dia kena panas dan basah, semakin cepat lapuknya kayak gitu. Kemudian sebelum digunakan media tersebut kita jemur dulu. Jadi media tanam yang sudah jadi, sudah dicampur antara sekam dan tanahnya, itu kita jemur dulu di bawah terik matahari, benar-benar dia kering. Kalau sudah kering, kemudian kita semprot dengan fungisida. Tujuannya yang pertama, kalau kita jemur itu untuk membunuh semut, kalau ada semut ya, atau jamur yang melekat pada media tanam. Nah, kalau sudah mati serangga-serangga kecilnya, kita semprot dengan fungisida untuk membunuh jamur-jamur yang melekat pada media tanam. Tuh, jadi media tanam kita steril, baru kita gunakan. Oke, setelah ditanam, itu yang wajib kita miliki adalah vitamin B1. Mengapa kita wajib miliki vitamin B1? Ya, sama fungisida juga. Karena itu adalah penolong pertama kalau aglonema kita stres. Karena aglonema impor ini itu sangat rentan stres, sangat mudah sekali stres. Seperti ini atau yang ini ya, dia sangat mudah stres. Jadi kita wajib pakai B1. Kita wajib itu penyemprotannya itu wajib minimal 2 hari sekali. Kalau saya itu minimal ya, kalau bisa setiap hari dan di pagi hari. Jangan sekali di siang hari, aglonema kalian akan langsung stres. Kemudian kalau sudah disemprot, dan aglonema ini rentan juga sakit. Dia rentan sakit, kena busuk daun, kena busuk akar, lonyot batang, berlendir itu. Nah, itu cara mencegahnya adalah dengan rutin disemprot dengan fungisida. Di fungisida itu harus rutin kita semprotkan minimal 1 minggu sekali. Itu minimal ya. Nah, kemudian selain disemprot juga minimal 1 minggu sekali kita siramkan ke media tanam dan batangnya agar terhindar dari jamur dan bakteri. Tuh. Kemudian perawatan selanjutnya untuk pemupukan. Di aglo ini karena dia rentan stres, jadi pemupukan juga tidak terlalu sering ya, jangan terlalu sering, dia stres malah. Pemupukan cukup dilakukan 2 minggu sekali, itu paling cepat 2 minggu sekali, atau bisa juga 3 minggu sekali, tidak apa-apa ya. Karena semakin sering dipupuk dia malah stres. Jadi cukup secukupnya saja pupuknya. Dan saya menyarankan, pribadi saya menyarankan itu pupuknya gunakan growmore. Karena growmore itu tidak
tidak terlalu panas, bisa diterima oleh aglo impor. Kalau pakai yang lain itu cukup panas dia. Aglo impor ini sangat rentan, sangat-sangat rentan sekali dia. Panas sedikit dia stres ya, nggak cocok dengan dia stres itu. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah aglo ini sangat tidak tahan cuaca panas. Jadi kalau kalian punya aglo impor di rumah, itu sebaiknya kalian taruh di tempat yang benar-benar tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Atau bisa juga kalian pakai paranet itu ya, untuk melindungi dia agar tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Kalau dia kena cahaya matahari secara langsung, dia akan langsung layu. Nah, penanganannya, kalian bawa masuk ke dalam rumah, diamkan kira-kira 1 jam atau 2 jam sampai dia segar kembali. Kemudian kalau cuaca sudah dingin, barulah kalian keluarkan lagi, atau malam hari kalian keluarkan, kemudian semprot vitamin B1 secepatnya. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, biasanya dari stres bisa sakit ya. Jadi seperti itulah. Jadi tidak ada prakteknya ya. Ini cuma tips cara merawatnya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu, dan sampai jumpa.